Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi lanjutan kita, yaitu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu apa? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Deret itu apa, aritmatika itu apa. Nah, jadi kalau didefinisikan gitu ya, diartikan gitu ya, deret aritmatika itu adalah penjumlahan gitu ya, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Nah, nanti kemudian dilambangkan gitu ya, tulis dilambangkan. Nah, dilambangkan itu dengan SN. Nah, kalau kemarin kan UN ya, UN kita belajar yang barisan aritmatika itu kan UN. Nah, kalau deret aritmatika itu dia SN. Nah, saya ingatkan kembali ya, kalau barisan aritmatika, nah, maka dia itu bentuknya gini ya. Misal nih gitu ya, ada barisan bentuknya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Gini ya kalau barisan, seingat kemarin. Kalau deret gitu ya, deret aritmatika, maka nanti bentuknya itu, nah karena di sini ada kata jumlah ya, penjumlahan gitu, berarti ditambah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Suku-suku barisan aritmatika yang mana? 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, berarti ini bukan hanya dijejer gini gitu ya, tapi dijumlahkan kalau di deret. Berarti maksudnya itu adalah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah dan seterusnya, begitu. Jadi untuk ini ke sini sama gitu ya, ini ke sini juga penjumlahannya sama. Kalau ini ke sini nambah 2 lagi, ini juga nambah 2 lagi dan seterusnya nambah 2 gitu ya. Kalau di deret aritmatika gimana? Sama, nambah 2, ini ke sini juga nambah 2, ini ke sini juga nambah 2 dan seterusnya itu nanti nambah 2 begitu. Jadi sama aja, yang beda itu hanya kalau di atas ini dia dijejer gitu ya, nanti koma lagi. Nah, tapi kalau di aritmatik deret itu dia tambah gitu ya, tambah. Nah, ini dilambangkannya dengan SN, Nah, kalau kita bisa tuliskan di sini, si 3 itu kan dalam bentuk umum ya, 3 itu kan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 tambah U4 ditambah dan seterusnya gitu ya, sampai UN. Itu kalau kita hitung nanti jumlahnya itu kita namakan dengan SN gitu. Ini ya bentuk umumnya ya, bentuk umum dari barisan dari deret aritmatika. Saya tulis nih, bentuk umum deret muat nggak nih, deret aritmatika. Ini ya, bentuk umum deret aritmatika seperti ini. Nah, kalau jumlah sukunya itu sedikit, misal seperti ini hanya ada 4, itu kan masih bisa kita hitung, tambahkan secara manual gitu ya. Tapi kalau seandainya gitu ya, soalnya itu deretnya itu gitu ya panjang gitu ya, nah itu kan nggak mungkin kita hitung satu persatu, kita tambahkan gitu ya, satu-satu kan capek gitu. Nah, jadi cara termudahnya itu gitu ya, kita menggunakan formula gitu atau rumus. Nah, itu bisa dicari dengan rumus SN sama dengan N/2 kemudian 2A
2A ditambah N kurang 1 kali B. Ini rumus yang pertama. Jadi rumusnya ada 2 ya. Atau Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Boleh juga pakai rumus ini, tapi rumus ini jarang ya gitu. Yang lebih sering dipakai itu yang sebelah sini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke. Jadi misal saya ambil ini aja ya. Soal ini 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Biasanya tuh pertanyaannya bunyinya gini. Ya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika bukan satu ya, itu 3 sudah nggak apa-apa deh, tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Sekarang kita jawab. Jadi ada soal gini, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Nah, ini rumusnya ya, kita pakai yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2 ditambah N kurang 1 kali B. Kita lihat dulu apa yang diketahui di soal. Diketahui A nya udah ketahuan ya, A nya itu 1. Kemudian B nya berapa? B itu beda, ini kesini itu tambah 2 ya, kesini tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya, berarti B nya 2. Kemudian yang ditanyakan gitu ya, N nya itu adalah 10. Nah, karena di sini mintanya adalah 10 suku. N nya 10. Itu aja ya, berarti N A B. Kemudian yang ditanyakan gitu ya, ditanyakannya itu adalah SN ya, gitu ya, jumlah 10 suku pertama. Nah, karena N nya itu 10, berarti S10 yang ditanyakan gitu. Oke, kita masuk. Kita pakai rumusnya di situ adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan, berarti yang ditanyakan S10 sama dengan N per 2, N nya 10 dibagi 2 dikali dengan 2 dikali A nya 1 ditambah N kurang 1, N nya 10 dikurang 1 kali B nya 2. Nah, oke, sama dengan 10 dibagi 2, 5. Kalau nggak bisa dibagi, misal 25 gitu ya, dibagi 2, ya nggak usah dibagi. Kalau memang nggak bisa dibagi, ya nggak usah dibagi, biarin aja, berarti begitu. Oke, 2 kali 1 2 ditambah 10 kurang 1 9 dikali 2. Oke, sama dengan 5 dikali, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, 2 ditambah 9 kali 2 18, berarti 5 dikali 2 tambah 18 20, 5 kali 20 100. Wah, pas 100 jumlahnya. Berarti
jumlah 10 suku pertamanya itu adalah 100. Ya, artinya itu maksudnya adalah 1 kalau ditambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, itu nanti hasilnya adalah jumlahnya itu adalah 100. Nah, kalau mau dibuktikan silahkan tambahkan ya. Coba kita tuliskan 10 suku pertamanya apa ya. 1, misal bukti ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15, udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita hitung nih. Ini kan 10 suku pertamanya kan. Kalau diminta di soal 20 suku pertama berarti terus nih. Makanya saya bilang gitu ya, apa namanya, kalau mau dihitung manual itu pasti panjang banget gitu ya, capek gitu. Makanya kita menggunakan rumus gitu atau formula. Kita hitung di sini. Ini 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16, 16 tambah 9 25, 25 tambah 11 36, 36 tambah 3 49, 49 tambah 15 itu berapa? 4 naik 1 64 ya. Bener kan ini? 64 tambah 17 1 naik 1 81 tambah 19 100. Nah, sama ya. Nah, berarti terbukti gitu ya. Berarti rumusnya top chair gitu. Oke, demikian dulu video kali ini. Nanti ketemu lagi dengan next selanjutnya itu variasi ya. Misal nanti n-nya hilang atau a-nya hilang atau b-nya yang hilang gitu. Jadi soalnya kayak dibolak-balik gitu. Oke. Makasih, semoga bisa difahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.